Kalau kita ngomongin AI atau kecerdasan buatan, ini bukan lagi cerita dari film fiksi ilmiah ya. AI itu udah ada di sini, di ruang kelas kita. Jadi pertanyaannya tuh udah bukan lagi apakah kita bakal pakai, tapi gimana cara kita memanfaatkannya biar bisa benar-benar mengubah cara kita ngajar dan cara siswa belajar. Yuk kita bedah bareng-bareng sebuah kerangka sederhana biar kita bisa melakukannya dengan benar. Nah, kutipan ini pas banget. Kita tuh udah lewat fase nanya-nanya, boleh nggak sih? Sekarang kita ada di fase gimana caranya. Jadi gimana kita bisa pastiin kalau teknologi super canggih ini jadi mitra, bukan malah jadi penghalang dalam pendidikan? Mari kita cari tahu jawabannya. Gini, untuk membangun strategi AI yang kuat dan bertanggung jawab, sebetulnya nggak usah dibikin rumit. Semuanya itu intinya ada di 3 pilar fundamental ini. Anggap aja ini kayak fondasi buat rumah AI kita. Harus kokoh, seimbang, dan tentunya siap untuk masa depan. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama. Baiklah, pilar pertama. Ini adalah yang paling fundamental, etika. Jadi, sebelum kita ngomongin aplikasi-aplikasi keren atau efisiensi yang luar biasa, kita wajib pastiin dulu kalau kita pakai teknologi ini dengan cara yang benar, adil, dan aman buat semua orang di sekolah. Ini adalah fondasi dari segalanya. Ada 2 prinsip inti di sini. Pertama, transparansi. Maksudnya, siswa dan orang tua harus tahu kapan mereka lagi berinteraksi dengan AI. Ini soal membangun kepercayaan. Kedua, keadilan. Nah, ini penting banget. Kita harus super hati-hati biar alat yang kita pilih nggak malah secara nggak sengaja memperburuk kesenjangan yang udah ada di antara siswa. Dan ini nyambung ke satu konsep penting. Namanya bias algoritmik. Gampangnya gini deh. Kalau data yang kita suapin ke AI itu dari awal udah bias atau nggak adil, ya AI-nya cuma akan belajar dari situ. Hasilnya, tentu aja, biasnya itu malah makin kuat. Makanya, memastikan keadilan itu bukan cuma soal niat baik, tapi emang sebuah keharusan teknis. Tentu aja, etika itu juga berarti perlindungan. Soal melindungi data pribadi siswa, itu harga mati, nggak bisa ditawar. Kita juga harus menghargai orisinalitas karya mereka. Tapi poin yang paling krusial ada di sini, tanggung jawab tetap ada di tangan manusia, ingat ya. AI itu asisten, bukan kepala sekolah. AI boleh kasih rekomendasi, tapi keputusan akhir soal cara mengajar itu selalu ada di tangan guru. Oke, fondasi etika kita udah kokoh. Sekarang kita pindah ke pilar kedua. Fokusnya sekarang kita geser nih, bukan lagi ke sistemnya, tapi ke pengguna kita yang paling penting, para siswa. Jadi apa yang perlu mereka tahu? Kita kan nggak bisa cuma ngasih mereka AI gitu aja. Kita harus ajarin mereka cara memahaminya, menavigasikannya, dan menggunakannya dengan bijak. Jadi, keterampilan intinya apa aja? Siswa perlu tahu minimal dasarnya, gimana cara AI itu belajar. Mereka harus bisa ngenalin kapan sebuah teks atau gambar itu buatan AI. Yang paling penting, mereka harus dilatih jadi skeptis yang cerdas. Maksudnya, bisa bedain mana fakta dan mana halusinasi AI. Itu loh kondisi di mana AI dengan sangat percaya diri ngarang informasi yang salah total. Anggap aja ini literasi media versi abad ke-21. Dan inilah tujuan utamanya. Peran ideal AI itu bukan jadi autopilot yang ngambil alih semuanya, tapi jadi co-pilot yang duduk di sebelah. Dia nyediain data, ngasih saran rute, dan ngasih tahu kalau ada potensi masalah. Tapi yang pegang kendali penuh, sang pilotnya, ya tetap siswa. Mereka lah yang membuat keputusan-keputusan penting di sepanjang perjalanan. Oke, kita udah bahas etika dan literasi siswa. Sekarang waktunya buat bagian yang mungkin paling menarik, pilar ketiga. Disinilah kita bisa lihat gimana AI bisa menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar personal buat setiap siswa. Potensi transformatifnya benar-benar kelihatan di sini. Coba bayangin deh, cuma dalam hitungan detik, AI bisa mendiagnosis kalau seorang siswa itu jago aljabar, tapi kesulitan di geometri. Terus, secara otomatis, AI langsung menyajikan video, artikel, atau soal latihan yang dirancang khusus untuk ngebantu kelemahannya itu sambil ngasih umpan balik instan pas mereka lagi ngerjain. Nah, inilah kekuatan personalisasi dalam skala besar. Yuk kita lihat gimana ini membentuk sebuah jalur pembelajaran yang adaptif. Proses ini tuh jalan terus. Dimulai dengan diagnosis cepat. Lalu, AI nyediain materi yang pas. Waktu siswa ngerjain, mereka dapat umpan balik langsung, nggak perlu nunggu seminggu. Dan berdasarkan hasil kerja mereka, kecepatan dan tingkat kesulitan materinya disesuaikan lagi. Ini tuh kayak punya guru les pribadi buat setiap anak di kelas. Jadi, di tengah semua ini, apa keuntungan terbesar buat para guru? Jawabannya satu kata, waktu.
Dengan mengotomatiskan tugas-tugas rutin kayak penilaian awal atau ngasih latihan, AI mengembalikan waktu guru yang sangat berharga. Waktu yang sekarang bisa dipakai buat ngelakuin apa yang mesin nggak bisa, mengajar, membimbing, dan benar-benar menginspirasi siswa. Kita udah bahas apa dan mengapanya. 3 pilar kita juga udah berdiri. Sekarang, yuk kita bahas bagaimananya. Gimana caranya Anda sebagai seorang pendidik bisa mulai nerapin ide-ide ini besok? Nah, bagian ini adalah tentang langkah-langkah praktis yang bisa Anda ambil sekarang juga. Ini nggak harus terasa berat kok. Mulai aja dari yang kecil. Pilih satu alat dan coba-coba. Cari pelatihan, sekarang banyak kok yang online. Tapi yang paling penting, mulailah percakapan. Ngobrol sama rekan-rekan guru tentang apa yang berhasil dan apa yang enggak. Dan yang terpenting, libatkan siswa Anda buat bikin aturan mainnya. Kalau mereka ikut membangun pedoman, mereka akan merasa ikut memiliki dan jadi lebih bertanggung jawab. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Bukan pertanyaan teoretis, tapi pertanyaan praktis. Berdasarkan semua yang udah kita bahas, etika, literasi, dan personalisasi, satu percakapan apa, sekecil apapun itu yang akan Anda mulai di sekolah Anda minggu ini untuk memajukan agenda penting ini?